Masih ingatkah kalian akan kehidupan sekolah di masa kecil? Meskipun belajar sangat melelahkan dengan banyak tugas dan ujian yang harus dihadapi, tetapi di sekolah kita selalu menanti untuk bisa berbincang dan bermain lagi bersama teman. Kenangan ini adalah salah satu hal paling menyenangkan di masa itu. Namun kehidupan sekolah tidak selalu menyenangkan bagi semua orang, seperti halnya untuk Luo Shaoqi yang berusia 10 tahun, baginya sekolah mungkin adalah tempat yang sangat menyakitkan. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Luo Shaoqi adalah seorang siswa sekolah dasar Jishen Gereja Kristen yang berada di Hong Kong. Ayahnya bekerja sebagai sopir truk kontainer sedangkan ibunya bekerja sebagai juru tulis dan dia memiliki seorang adik perempuan. Orang tuanya mengatakan bahwa Luo Shaoqi sangat baik, memiliki sifat yang tenang, dan selalu menyayangi adiknya. Hanya saja prestasi akademisnya agak buruk dan dia juga tidak memiliki teman dekat di sekolah. Nilai Luo Shaoqi mulai menurun saat dia berada di kelas 2 dan ketika dia naik ke kelas 5, sekolah menempatkannya di kelas khusus yang hanya memiliki 9 siswa. Dia sering dihukum karena sering lupa mengerjakan tugas, membuatnya mendapat catatan buruk dalam rapornya. Kepada kedua orang tuanya, dia juga mengeluh bahwa teman sekelasnya terlalu berisik dan nakal, menyulitkannya dalam belajar. Dari sini bisa dibayangkan bahwa Shaoqi tidak begitu bahagia saat berada di sekolah. Pada bulan November 2013, Shaoqi pernah kehilangan botol air minumnya. Ketika ditanya oleh ibunya, ternyata dia mengaku telah dibuli oleh teman sekolahnya. Saat sedang naik bis sekolah, ketiga temannya dengan sengaja mengeluarkan semua isi barang dari dalam tasnya. Setelah mengetahui hal ini, ayahnya menghubungi pengawas bis sekolah, dan pengawas pun mengatakan bahwa Shaoqi tidak pernah mengeluh kepadanya tentang adanya pembulian. Kejadian ini membuat sekolah terkejut dan 3 teman yang terlibat dalam perundungan terpaksa menulis surat permintaan maaf. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi keluhan dari Shaoqi tentang pembulian. Pada tanggal 9 Desember, setelah sarapan pagi, Shaoqi pergi ke sekolah seperti biasa. Bahkan, ia memberitahu keluarganya bahwa setelah pulang sekolah ia akan mampir untuk membeli es krim. Siswa sekolah dasar Jishen memiliki sesi membaca doa sebelum pelajaran dimulai, dan selama itu mereka tidak diperbolehkan meninggalkan ruang kelas tanpa izin. Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, cukup angkat tangan kepada guru yang berpatroli di koridor, dan guru tersebut akan membantu menangani situasinya. Pada waktu itu, Shaoqi seharusnya berada di dalam kelas untuk memimpin membaca doa, tetapi entah bagaimana dia keluar dari ruang kelas tanpa sepengetahuan guru. Dan tak lama kemudian ia ditemukan tidak sadarkan diri di lapangan basket yang berada di lantai bawah gedung sekolah. Yang paling aneh adalah ketika pihak sekolah menemukan Shaoqi dalam kondisi terluka parah. Hal pertama yang dilakukan bukanlah menelepon ambulans, melainkan mencoba memberikan pertolongan pertama secara mandiri. Setelah mereka mengalami kebingungan untuk waktu yang cukup lama, akhirnya para staf sekolah menghubungi tim ambulans John Hong Kong untuk membantu. Tim ambulans ini merupakan satu-satunya organisasi non-pemerintah di Hong Kong yang menyediakan layanan ambulans darurat gratis selama 24 jam. Walaupun begitu, setelah ambulans tiba, nyawa Shaoqi tetap tidak dapat diselamatkan. Kemudian polisi datang ke sekolah untuk menyelidiki, dan mereka menemukan 2 sidik jari milik Shaoqi di pagar tangga antara lantai 5 dan 6, sehingga diperkirakan dia jatuh dari ketinggian. Karena kejadian yang menimpa Shaoqi masih meragukan, maka perlu dilakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebabnya. Mari kita lihat keterangan dari tim petugas ambulans John dan dokter forensik yang bertanggung jawab pada hari kejadian. Pada hari kejadian, seorang petugas penyelamat bernama Zheng Guangcai dari tim ambulans John menerima panggilan dari sekolah dasar Jishen yang meminta bantuan karena ada seorang siswa yang mengalami pingsan. Selama perjalanan menuju sekolah, dia berulang kali menelepon pihak sekolah untuk mengetahui kondisi korban. Saat menelepon pertama kali, pihak sekolah mengatakan bahwa mereka akan memanggil orang yang bertanggung jawab untuk berbicara,
tetapi 2 menit kemudian panggilan ditutup. Beberapa waktu kemudian, dia menelepon sekolah untuk kedua kalinya, tetapi tidak ada yang menjawab. 1 menit kemudian dia menelepon untuk ketiga kalinya. Wanita yang menjawab telepon mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang memberikan pertolongan pertama kepada siswa. Dan mengatakan ada sesuatu yang jatuh dari lorong. Tetapi ketika dia menanyakan apakah ada siswa yang jatuh, wanita tersebut segera menutup telepon. Saat itu dia curiga bahwa mungkin ada salah satu siswa yang jatuh dari gedung, sehingga dia segera menelepon pusat kontrol untuk meminta agar mereka segera menelepon polisi. Setelah Zheng Guangcai tiba di sekolah, seorang wakil kepala sekolah keluar untuk menyambutnya dan mengatakan kepadanya jika dia bisa berjalan, apakah dia bisa mendapatkan kursi roda. Ketika Guangcai mendengar pertanyaan tersebut, ia merasa aneh, jadi dia tidak terlalu memperhatikan ucapan wakil kepala sekolah dan masuk dengan membawa tandu yang sudah disiapkannya. Saat tiba di tempat di mana Shao Qi tergeletak, dia melihat seorang wanita sedang melakukan CPR untuk Shao Qi. Wanita itu mengatakan kepada Zheng Guangcai, dia jatuh dari atas. Zheng Guangcai mengatakan bahwa pada saat itu luka Shao Qi tidak ringan, kaki dan tulang belakangnya jelas mengalami pergeseran. Di sebelah kepalanya ada tumpukan tisu disertai beberapa daging putih sedikit merah muda, mirip dengan jaringan tubuh manusia. Ketika dia mengangkat kepala Shao Qi ke tandu, dia merasakan kepala Shao Qi jelas seperti tahu, dan dia merasa yakin bahwa saat itu Shao Qi sudah meninggal. Ia masih tidak mengerti mengapa wakil kepala sekolah yang menyambutnya pada awalnya berpikir bahwa Shao Qi bisa berjalan. Zheng Guangcai juga merasa bahwa pihak sekolah tampaknya ingin menyembunyikan masalah Shao Qi. Hal ini disebabkan karena pusat ambulans terdekat hanya berjarak 3 hingga 4 menit dari sekolah, sementara pusat ambulans John lebih jauh dari sekolah dasar Jizeng. Bahkan tanpa kemacetan dibutuhkan waktu 11 menit untuk sampai di sana. Mengapa mereka tidak memanggil ambulans terdekat tetapi meminta bantuan tim ambulans Jones? Dan dokter yang pertama kali memberikan pertolongan di ruang gawat darurat pada hari itu menyatakan bahwa kaki Shao Qi jelas terlihat mengalami patah tulang. Apalagi baik di dalam dan rongga hidung Shao Qi terdapat banyak jaringan tubuh manusia, diperkirakan ia mengalami kerusakan otak yang parah. Dia mengatakan bahwa tanda-tanda ini sangat terlihat jelas, bahkan orang awam tanpa pengetahuan medis pun bisa langsung melihat bahwa Shao Qi membutuhkan bantuan darurat. Dokter juga mengatakan bahwa meskipun Shao Qi tidak bernapas dan tidak memiliki denyut nadi ketika ditemukan di sekolah, itu tidak berarti bahwa dia sudah meninggal. Tetapi jika dibutuhkan setengah jam untuk membawanya ke rumah sakit, kesempatan untuk menyelamatkannya akan jauh lebih rendah. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter forensik mengatakan bahwa Shao Qi diperkirakan jatuh dari ketinggian punggungnya terbentur ke lantai, menyebabkan banyak luka di tubuhnya. Dokter juga menemukan beberapa bekas luka dari jarum suntik yang berada di leher kanan, siku kiri, dan bagian dalam tumit kiri Shao Qi. Biasanya jarum suntik digunakan di bagian tersebut saat melakukan pertolongan pertama. Jadi dia menduga bahwa ada seseorang yang menyuntikkan obat ke pembuluh darah pada hari kejadian saat melakukan pertolongan. Tetapi petugas paramedis dan dokter di ambulans John mengatakan bahwa mereka tidak melakukannya. Dari kesaksian petugas paramedis dan dokter forensik, kita tahu bahwa setelah Shao Qi jatuh dari tempat tinggi, ia mengalami luka yang serius. Tetapi staf sekolah tidak segera memanggil ambulans tepat waktu, menyebabkan Shao Qi kehilangan kesempatan emas untuk menyelamatkan nyawanya. Selanjutnya, mari kita lihat kesaksian staf pengajar di sekolah dasar Jizeng untuk mengetahui apa yang terjadi pada hari itu. Guru kelas Shao Qi mengatakan bahwa saat ia mengabsen siswa, dia sudah mengetahui bahwa Shao Qi tidak berada di ruang kelas. Namun karena dia harus mengawasi siswa lain di dalam kelas, dia tidak menyelidiki keberadaan Shao Qi. Baru setelah pelajaran selesai, ia baru mengetahui bahwa Shao Qi mengalami hal buruk. Kepala Bidang Disiplin Gu Meiling mengatakan bahwa pagi itu ada petugas disiplin yang memberitahunya bahwa Shao Qi mengalami pingsan di bawah ring basket.
Jadi dia segera pergi untuk memeriksanya dan meminta seseorang untuk memberitahu wakil kepala sekolah. Gumiling juga yakin bahwa dia tidak melihat adanya cairan merah keluar dari kepala Shaoqi. Dia juga mengakui bahwa dia tidak memikirkan untuk memanggil ambulans. Hal ini disebabkan karena sekolah memiliki pedoman yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat mereka harus memberitahu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah terlebih dahulu. Kantor sekolah dan ruang guru juga menampilkan pengumuman agar staf pengajar tidak sembarangan menelepon panggilan darurat, jadi tindakan pertamanya saat itu adalah memberitahu wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah yang bernama Xiling, yang juga merupakan anggota terdaftar dari tim darurat ambulans John mengatakan bahwa setelah menerima pemberitahuan dari staf dia segera pergi ke lokasi di mana Shaoqi berada. Ketika dia melihat Shaoqi terbaring di lantai, ia melihat tidak adanya darah keluar dari kepala dan terlihat seperti sedang tertidur. Ketika dia memeriksa Shaoqi, dia menemukan bahwa ia sudah tidak bernapas dan tidak memiliki denyut nadi. Jadi dia mencari Sandy, seorang staf yang terlatih dalam pertolongan pertama, untuk melakukan CPR dan pernapasan buatan untuk Shaoqi. Selama pertolongan pertama, Shaoqi mengalami muntah, dia segera meminta petugas sekolah untuk membersihkannya dengan tisu, kemudian seorang staf sekolah membantu dalam pertolongan pertama. Wakil kepala sekolah mengatakan bahwa mungkin pada saat itu ia terlalu gugup ketika melihat masalah pernapasan dan denyut nadi Shaoqi. Sehingga ia terlalu fokus pada pertolongan pertama dan tidak memperhatikan cedera lain di tubuh Shaoqi. Ia juga menambahkan bahwa ia pernah membaca di surat kabar, ketika tubuh manusia jatuh dari ketinggian, seluruh tubuh akan berwarna merah, tetapi tubuh Shaoqi tidak menunjukkan hal itu. Sehingga dia tidak pernah mengira bahwa Shaoqi telah jatuh dari gedung, dan dia berkata, jika saya mengetahuinya, saya pasti akan segera menelepon ambulans. Dia juga mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, sekolah telah mengeluarkan pemberitahuan yang mencantumkan nomor telepon rumah sakit, tim darurat ambulans John, dan kantor polisi yang dapat dihubungi oleh sekolah. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa kecuali jika semua nomor telepon tersebut tidak berhasil dihubungi, maka jangan menelepon 999 untuk meminta bantuan. Meskipun sekolah kemudian merilis versi pembaruan yang mengubah nomor telepon tim ambulans John menjadi nomor telepon pemadam kebakaran. Hanya saja karena masalah faktor lingkungan, pemberitahuan baru tidak dicetak ulang, melainkan hanya dilampirkan dengan cara menuliskannya di stiker tempel. Sayangnya mereka lupa untuk menutupi lembaran lama yang berisi nomor telepon ambulans John, dan kebetulan petugas yang menelepon pada hari itu melihat lembaran lama, sehingga dia menelepon tim ambulans John. Kepala sekolah Ji-Sen mengatakan bahwa saat kejadian terjadi, dia sedang melakukan penilaian di sekolah lain di Tuanmun. Ketika dia menerima telepon dari sekolah tentang kejadian serius, ia segera kembali dengan mobil untuk memahami situasinya. Saat ia tiba di sekolah, polisi dan petugas ambulans sudah berada di sana. Mengenai kegagalan wakil kepala sekolah dalam memperhatikan cedera lain di tubuh Shaoqi, ia berpendapat bahwa kemungkinan besar ia terlalu gugup dalam menghadapi situasi membuatnya menjadi terlalu fokus dalam proses penyelamatan. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa peringatan kepada staf untuk tidak menelepon nomor darurat 999 telah dikeluarkan lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia juga merasa bahwa metode penanganan ini tidak sesuai prosedur umum, sehingga setelah dia menjabat, dia tidak menyetujui kelanjutan peringatan tersebut. Namun karena lembar peringatan itu terhalang oleh barang-barang di kantor sekolah dan tidak terlihat oleh rekan kerjanya, maka tidak segera dihapus. Ini merupakan situasi yang sangat istimewa. Pengacara dari pihak pembela berharap hakim memutuskan bahwa cedera parah yang dialami Shaoqi karena jatuh dari tempat tinggi murni karena kecelakaan. Dia mengatakan bahwa meskipun Shaoqi sebelumnya pernah dibuli, dia telah berencana untuk menulis kartu Natal kepada teman sekelas yang pernah menindasnya. Pengacara pembela yakin bahwa Shaoqi telah menerima permintaan maaf dari teman sekelasnya, dan ia tidak percaya bahwa Shaoqi mengakhiri hidupnya karena masalah pembulian.
Mereka juga menunjukkan bukti bahwa pada malam sebelum kejadian, Shaoqi telah mengonsumsi obat asma dan kadar epinefrine dalam tubuhnya 10 kali lipat lebih tinggi dari batas normal. Ada kemungkinan kecelakaan itu disebabkan oleh pengaruh obat yang dikonsumsinya. Dia juga menyatakan bahwa meskipun wakil kepala sekolah adalah instruktur tim penyelamat ambulans John, dia tetap berbeda dengan orang yang setiap hari berhubungan dengan korban luka. Oleh karena itu, ketika melihat siswa terluka, nalurinya untuk menyelamatkan orang lain muncul, dan setelahnya ia tidak bisa tetap tenang seperti seorang profesional. Secara objektif, mengungkapkan situasi pada hari itu adalah wajar, dan wakil kepala sekolah tidak seharusnya disalahkan. Setelah mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak, dibandingkan dengan kesaksian petugas ambulans John dan pihak sekolah, terlihat banyak perbedaan di antara keduanya. Kesaksian staf pengajar sekolah bahkan memiliki banyak ketidaklogisan yang membuat orang merasa bahwa penanganan kasus ini dari pihak sekolah memiliki masalah. Staf pengajar sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan siswa, namun mengapa wali kelas Shaoqi tetap melanjutkan mengajar kelas seolah tidak ada yang terjadi ketika dia tahu Shaoqi menghilang? Meskipun dia tidak bisa meninggalkan ruang kelas, mengapa dia tidak memanggil orang lain untuk membantu mencari? Selain itu, pihak sekolah memiliki tanggung jawab untuk secara rutin meninjau prosedur penanganan keadaan darurat. Mereka seharusnya menempatkan informasi darurat di tempat yang terlihat dan memberikan pelatihan kepada staf pengajar untuk memastikan bahwa mereka tahu bagaimana cara bertindak. Namun, staf pengajar di sekolah dasar Jisan memiliki sikap yang acuh tak acuh terhadap pemberitahuan, hanya menutupi informasi lama dengan stiker tanpa memeriksa apakah setiap pemberitahuan telah diterbarui dengan jelas. Juga terlihat jelas bahwa mereka tidak memberikan pelatihan yang memadai kepada staf sekolah untuk memastikan bahwa semua orang memahami bagaimana menghadapi keadaan darurat. Jadi, ketika keadaan darurat benar-benar terjadi, staf sekolah tidak hanya tidak mengerti tetapi juga tidak dapat bertindak sesuai prosedur yang benar. Selain itu, cara staf sekolah menangani situasi Shaoqi sangat mengejutkan. Saat itu, terlihat jelas bahwa ia mengalami dislokasi pada kedua kaki dan tulang belakangnya. Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin bagi siapapun yang melihatnya untuk menganggap bahwa dia hanya pingsan. Secara normal orang akan segera memanggil ambulans. Sebagai seorang wakil kepala sekolah yang juga terdaftar sebagai anggota tim ambulans John, Xi Ling seharusnya lebih memahami prosedur pertolongan pertama daripada orang lain. Namun pada hari itu, dia justru hanya fokus pada melakukan CPR dan lupa memanggil ambulans. Perilakunya sangat sulit dipercaya bahwa ia terdaftar sebagai anggota tim darurat. Tidak hanya itu, Shaoqi sudah jelas dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun wakil kepala sekolah malah mengatakan kepada petugas ambulans John bahwa Shaoqi masih bisa berjalan. Penilaiannya sangat membingungkan. Argumen dari pengacara pembela juga tidak masuk akal. Dia mengatakan bahwa Shaoqi terjatuh karena pengaruh efek obat asma yang telah dikonsumsinya. Klaim ini sangat tidak masuk akal. Hal ini disebabkan karena Shaoqi memiliki tinggi 142 cm, sementara pagar tangga memiliki tinggi 130 cm. Jika tinggi pagar sejajar dengan leher Shaoqi, jadi bagaimana mungkin dia bisa terjatuh jika tidak naik melewati pagar? Pengacara juga mengatakan bahwa Shaoqi menulis kartu Natal kepada teman sekelas yang pernah membulinya sebagai tanda bahwa mereka sudah berbaikan. Saya pikir pernyataan ini terlalu bersikap mutlak. Shaoqi mungkin hanya ingin menyenangkan teman sekelasnya dengan mengirim kartu Natal agar mereka bisa menerima dirinya. Bukan berarti seperti yang dikatakan pengacara bahwa mereka sudah berbaikan. Pada bulan Juli 2015, pengadilan memutuskan bahwa alasan kematian Shaoqi masih membingungkan. Pengadilan menyatakan bahwa kesaksian teman sekelas dan staf sekolah Shaoqi tentang intimidasi yang dialaminya tidak konsisten. Tidak ada bukti langsung yang menunjukkan kecenderungan untuk bunuh diri, dan tidak ada bukti yang menunjukkan pengaruh obat-obatan. Pengadilan juga mengkritik kesaksian staf sekolah yang tidak dapat dipercaya dan tidak masuk akal. Meskipun pengadilan meragukan kejadian yang menimpa Shaoqi,
Banyak orang percaya bahwa kejadian tersebut terkait dengan intimidasi di sekolah. Di sini, kami mengimbau para orang tua untuk lebih peduli terhadap kehidupan sekolah anak-anak mereka, mencoba untuk memahami lebih banyak tentang kehidupan sekolah mereka, dan tidak terlalu bergantung pada guru. Karena seorang guru memiliki begitu banyak tanggung jawab, mereka sebenarnya tidak memiliki banyak waktu untuk memperhatikan dan menangani masalah semua siswa. Siswa yang lebih pendiam dan pasif seringkali mudah diabaikan, padahal mereka adalah kelompok yang paling sering menjadi korban intimidasi. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.